Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dwi Lianti. Hari ini aku mau ngasih tahu kalian tentang profesi kependidikan. Apa sih profesi kependidikan itu? Dwi, ikutin aku. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang profesi. Apa sih profesi itu? Menurut KBBI, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang secara khusus memang dipersiapkan untuk itu. Dengan kata lain, profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. Sekarang, apakah semua pekerjaan itu bisa disebut profesi? Jawabannya enggak ya guys, karena nggak semua pekerjaan itu bisa disebut profesi. Hanya pekerja tertentu aja yang mempunyai syarat khusus yang bisa disebut profesi. Nah, nggak semua profesi itu bisa dilakukan oleh sembarang orang ya guys, apalagi orang yang tidak dilatih atau tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, suatu profesi umumnya berkembang dari satu pekerjaan, kemudian berkembang makin matang, hingga ditunjang oleh 3 hal. Yang pertama, keahlian, komitmen, dan keterampilan. Selanjutnya, aku mau ngejelasin tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Dan tenaga pendidikan adalah dua profesi yang saling berkaitan dalam dunia pendidikan, meskipun dalam ruang lingkup yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Definisi di atas sudah jelas ya kalau ruang lingkup profesi tenaga kependidikan itu lebih luas karena mencakup tenaga pendidik juga di dalamnya. Sedangkan pendidik itu orang-orang yang berhadapan langsung atau berinteraksi langsung dengan para peserta didik. Nah, kategori profesi yang masuk dalam tenaga kependidikan itu adalah pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar, dan kepala sekolah. Itu termasuk ke dalam tenaga kependidikan. Nah, sedangkan pendidik itu seperti guru, dosen, tutor, instruktur, dan lain sebagainya. Mengingat tugas tenaga kependidikan yang demikian kompleksnya, maka profesi ini juga memerlukan persyaratan khusus loh. National Education Association menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru nih. Yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Jelas sekali ya bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya didominasi oleh kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam. Anggota-anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang mencari keuntungan. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang sama. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat bahwa persiapan profesional yang cukup lama amat perlu untuk mendidik guru yang berwenang. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir setiap tahun guru melakukan berbagai pelatihan profesional. Malahan, pada saat sekarang, macam-macam pendidikan profesional tambahan diikuti guru-guru loh dalam menyetarakan dirinya dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Di Indonesia, tidak begitu banyak guru yang pindah ke bidang lain. Walaupun bukan berarti pula bahwa jabatan guru di Indonesia mempunyai pendapatan yang tinggi ya. Nah, yang keenam, jabatan yang menentukan baku standarnya sendiri. Baku jabatan guru masih sangat banyak diatur oleh pihak pemerintah atau pihak lain yang menggunakan tenaga guru tersebut, seperti yayasan pendidikan swasta. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jabatan guru telah dikenal secara universal sebagai suatu jabatan yang anggotanya termotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain, bukan disebabkan oleh keuntungan ekonomi dan keuangan. Yang kedelapan, jabatan yang mempunyai organisasi yang kuat dan terjalin rapat. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut PGRI, yang merupakan wadah seluruh guru. Itu aja ya guys dari aku tentang materi profesi kependidikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.